Halo guys, pada kesempatan kali ini saya sudah merangkum sebuah film yang lagi meledak-meledaknya dan booming-boomingnya, apalagi kalau bukan Avatar The Way of Water. Dan sesuai dengan keterangan dari sang sutradara James Cameron, bahwa untuk film Avatar kedua ini terinspirasi dari suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Bajo, dimana suku Bajo yang terkenal sangat handal berenang dan mampu menahan nafas di dalam air itu lebih lama daripada manusia normal pada umumnya. Makanya tema Avatar kali ini sangat identik dan dominan di perairan. Nah, loh kurang bagus gimana lagi coba? Dunia perfilman sudah mulai melirik kita guys. Ya wes ben gak kakean bacot lan cocot, langsung aja kita ke alur filmnya. Dan ini dia Avatar The Way of Water. Film dimulai di planet Pandora dengan bangsa Na'vi atau Avatar yang sudah hidup damai setelah perang dengan para manusia beberapa tahun yang lalu. Kini Jack Sully sudah mempunyai 4 orang anak, diantaranya ada Neteyam anak pertama, Kiri anak kedua, Loa anak ketiga, dan Tuk anak keempat. Namun Kiri anak kedua mereka ini sebenarnya bukan anak kandung, melainkan anak dari Dr. Grace yang belum diketahui siapa sebenarnya ayah Kiri ini. Yang jelas Jack dan Neytiri memutuskan untuk merawatnya sebagai anak sendiri. Dan di sana juga ada seorang anak manusia yang bernama Spider yang juga belum diketahui identitas orang tua dari Spider ini. Yang jelas dia setiap hari selalu bermain dengan anak-anak Jack sedari kecil hingga mereka tumbuh dewasa. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu dengan sangat damai dan bahagia. Namun kedamaian dan kebahagiaan mereka harus kembali pupus karena ternyata bangsa langit atau para manusia kembali datang ke negeri Pandora untuk menjajah kembali tanah kelahiran bangsa mereka. Ternyata setelah bertahun-tahun lamanya, para manusia yang sudah kalah di perang waktu lalu, nyatanya mereka masih tidak menyerah merebut planet Pandora untuk dijadikan planet tersebut sebagai pengganti bumi untuk manusia. Dan bahkan kali ini mereka membuat pasukan avatarnya sendiri untuk bisa menyaingi kekuatan dari bangsa Na'vi. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata yang mengomandoi para manusia kali ini masih sama, yakni Kolonel Miles. Walaupun Kolonel Miles diketahui sudah tewas di episode Avatar pertama, ternyata sebelum memulai perang waktu lalu, Kolonel Miles sudah membuat rencana cadangan, yaitu memindahkan memori atau ingatannya ke dalam sebuah pasukan avatar untuk jaga-jaga apabila dia tewas dalam perang tersebut. Dan benar saja, rencana Kolonel Miles pun berhasil dan dia terbangun kembali sebagai pasukan avatar untuk membalas dendam. Sejak kembalinya para manusia, Jack dan para kelompoknya selalu menyerang dan berusaha memotong jalur pasokan senjata mereka. Anak-anaknya Neteyam dan Loak yang sudah dewasa juga ikut membantu. Walaupun akhirnya Jack marah kepada mereka karena Loak yang hampir saja tewas dalam penyerangan tersebut. Kemarahan Jack bukan tanpa alasan, semua itu semata-mata karena ia yang takut kehilangan anak-anaknya jika ikut andil dalam penyerangan. Setelah beberapa tahun kemudian, para manusia pun berhasil membangun pangkalan mereka di negeri Pandora. Semuanya dibangun agar mereka bisa melakukan penyerangan besar-besaran kepada kelompok Jack Sully dan merebut Pandora untuk dikuasai. Kolonel Miles yang sudah menjadi avatar lantas diarahkan oleh komandan pasukan yang baru yang bernama Jenderal Ardmore. Di mana kali ini Jenderal Ardmore sudah menemukan cara agar para pribumi tidak bisa mendeteksi dan melawan pasukannya yang akan menjelajahi negeri Pandora untuk menemukan Jack Sully, yaitu dengan tubuh avatar yang digunakan oleh pasukan Kolonel Miles.
And how might we test that hypothesis? I believe your blue team will be perceived as indigenous the hard way. Dan benar saja, ketika Kolonel Miles dan pasukannya menyusuri hutan Pandora, penduduk pribumi alias binatang-binatang suci yang ada di sana saat itu tidak menyerang mereka sama sekali. Kolonel Miles pun melanjutkan penjelajahan mereka menuju gubuk lama atau tempat di mana dirinya tewas saat bertarung dengan Jack Sully dahulu. Namun ternyata kedatangan mereka yang diam-diam itu diketahui oleh anak-anak Jack yang saat itu sedang berpatroli. Neteam yang melihat pasukan Kolonel Miles pun langsung memberitahukan keadaan tersebut kepada ayahnya yang sedang berpatroli di tempat lain. Namun sialnya saat mereka akan pergi dari sana, ternyata anak buah Kolonel Miles yang sedang bersembunyi di balik hutan berhasil menangkap mereka. Kapten Miles yang menyadari bahwa bangsa Na'vi yang mereka tangkap adalah anak dari Jack pun memutuskan untuk membawa mereka. Dan di sini juga kita akan mengetahui ternyata anak manusia yang selama ini selalu bersama anak-anak Jack adalah anak kandung dari Kapten Miles sendiri. Sementara itu, Jack dan Neytiri yang saat itu sudah sampai di sana pun diam-diam menyerang mereka dari belakang dan dari balik pepohonan. Jack dan Neytiri yang hanya berdua pun berusaha sekuat tenaga untuk melawan pasukan Kolonel Miles yang hanya menggunakan panah dan kapak di tangan mereka. Jack yang sudah berhasil mengambil anak-anaknya pun berusaha kabur dari kejaran pasukan Kolonel Miles dengan Neytiri yang masih membantu dari pepohonan. Namun sayang, ketika sedikit lagi mereka berhasil kabur, saat itu Spider malah terpleset dan jatuh, yang akhirnya kelompok Jack pun mau tidak mau harus merelakan Spider dibawa oleh Kolonel Miles. Sementara Spider sedang ditawan dan dipaksa untuk memberitahukan lokasi Jack dan para kelompoknya saat ini, ternyata Jack sendiri saat itu memutuskan untuk pergi dari bangsanya. Semua itu dilakukan Jack karena dia menyadari bahwa keberadaan dirinya akan membahayakan semua penduduk hutan saat itu. Jack pun harus merelakan gelar Toruk Makto-nya dicopot jika dia benar-benar ingin menjauh dan meninggalkan bangsanya sendiri. Jack dan keluarganya lantas berkelana jauh untuk mencari tempat tinggal baru bagi mereka. Hari demi hari mereka lalui di atas badai lautan yang ganas, yang akhirnya Jack pun sampai di sebuah desa yang bernama Emetkayena, sebuah desa yang dihuni oleh bangsa Na'vi suku laut, yakni suku Karang. Kedatangan Jack dan keluarganya saat itu pun disambut hangat oleh kepala suku yang ada di sana yang bernama Tonowari. Namun tidak dengan istrinya Ronald, di mana istrinya menolak Jack dan keluarganya yang ingin meminta perlindungan dari suku mereka. Karena dia menganggap keluarga Jack yang dari suku hutan dan bukan keturunan asli dari bangsa Na'vi dan tidak pantas ada bersama mereka. They have demon blood. Not even true Na'vi. Namun Tonowari sebagai kepala suku yang bijak dan juga mengetahui bahwa Jack Sully dahulu adalah Toruk Makto yang berhasil membawa kemenangan bagi bangsa Na'vi, ia pun dengan lemah lembut membujuk istrinya dan bangsanya agar bisa menerima keluarga Jack dan mengajari mereka cara beradaptasi sebagai suku laut, yang akhirnya Jack pun diterima di kelompok mereka.
Hari demi hari, Jack dan keluarganya diajari untuk beradaptasi agar bisa bertahan hidup di suku laut. Ada Aunung, putra kepala suku, dan juga Tesseria, putri tercantik yang ada di suku Karang, yang selalu mengajari mereka cara berenang, cara bernafas, dan bahkan bahasa isyarat agar mereka bisa berkomunikasi di dalam air. Namun karena pada dasarnya mereka adalah suku hutan yang selalu berada di atas pohon dan bukan di air, tentu nafas mereka di dalam air pun tidak sepanjang suku laut. Sementara di tempat lain, Kolonel Miles dan pasukannya juga tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka saat itu juga berusaha beradaptasi layaknya bangsa Navi Tulen dari suku hutan, dengan mencoba berbicara seperti Navi, makan dan tidur seperti Navi. Bahkan Kolonel Miles dan pasukannya mencoba mendapatkan ikran sebagai tunggangan mereka layaknya bangsa Navi suku hutan. Kembali dengan Jack dan keluarganya, di mana saat itu anak-anaknya terutama Loak masih terus belajar dengan Tesseria agar bisa cepat beradaptasi dengan mereka. Namun di antara semua anak-anak Jack, hanya Kiri yang terlihat tidak terlalu kesulitan untuk beradaptasi. Bahkan Kiri bisa bernafas sangat lama di dalam air layaknya suku laut. Dan keanehannya itu pun membuat beberapa Navi muda yang berada di sana mengolok-olok keanehannya. Loak yang melihat saudaranya diolok-olok pun tak terima dengan perbuatan mereka. Ia lantas memberi pelajaran kepada Aunung dan teman-temannya, yang akhirnya perkelahian itu mengakibatkan mereka harus ditegur oleh kepala suku dan juga ayahnya. Setelah dimarahi oleh Jack, Loak yang saat itu tidak ingin melihat ayahnya kecewa lantas langsung meminta maaf kepada Aunung. Namun ternyata permintaan maaf Loak tidak disambut baik oleh Aunung, di mana alih-alih ia memaafkan Loak, ternyata Aunung malah mencoba mencelakakannya dengan mengajaknya berburu di tempat yang sangat jauh dari pemukiman dan meninggalkan Loak seorang diri di sana. Loak yang saat itu seorang diri pun harus menghadapi situasi yang sangat sulit, di mana saat itu ada seekor monster laut yang tiba-tiba menyerangnya dan ingin memakannya. Loak pun berusaha kabur dengan berenang di balik terumbu karang untuk bisa menghindari monster tersebut. Namun beruntung, saat itu ada seekor monster laut yang disebut Tulkun yang tiba-tiba menyerang monster tersebut saat Loak sudah kehabisan nafas dan hampir dimakan. Ternyata Tulkun itu bukan tanpa alasan menolong Loak. Rupa-rupanya Tulkun tersebut ingin meminta tolong kepadanya agar ia mau membantunya mencabut sebuah tombak yang ada pada salah satu siripnya. Dan karena Loak sudah belajar bahasa laut dari Tesseria, Loak pun bisa berkomunikasi dengan Tulkun itu, di mana yang akhirnya Loak berhasil mencabut tombak itu dan mereka pun menjalin sebuah persahabatan. Keesokan harinya, Loak lantas memberitahukan keberadaan dan pertemanannya dengan Tulkun yang telah menyelamatkannya kepada semua orang. Dan diketahui ternyata Tulkun itu bernama Payakan. Dan yang mengejutkannya lagi, ternyata Payakan telah diasingkan oleh suku laut dan kelompoknya. Pengasingan itu disebabkan karena Payakan diceritakan pernah membunuh sesama Tulkun dan bahkan bangsa Navi itu sendiri. Kejadian itu pun menjadikan dirinya harus diasingkan karena dianggap sangat berbahaya. Namun karena Tulkun itu telah menyelamatkan Loak, Loak pun membantah tuduhan tersebut dan lantas mengabaikan perkataan mereka.
Sementara itu, Tessria dan kelompoknya membawa Kiri dan Tuk ke tempat yang paling suci yang ada di tempat mereka, yaitu ke tempat pohon roh atau dewanya para Na'vi yang disebut Eywa. Tessria dan semua orang pun mulai menghubungkan dirinya dengan Eywa untuk bisa berkomunikasi dengan dewa mereka. Namun saat Kiri menghubungkan dirinya dengan Eywa, tiba-tiba ia masuk ke dimensi lain di mana dia bisa bertemu dengan ibunya, yakni Dr. Grace. Kiri pun terlihat sangat bahagia karena akhirnya setelah sekian lama Kiri bisa berkomunikasi dengan ibu kandungnya. Namun ternyata hal yang tak terduga terjadi, di mana saat Kiri bertanya tentang siapakah sebenarnya ayah kandungnya, Dr. Grace pun tiba-tiba menghilang dari hadapannya dan Kiri pun kejang-kejang. Kiri yang kehabisan nafas akibat kejang-kejang tadi pun membuat Jack sangat panik. Ia lantas meminta tim medis dari temannya yang ada di laboratorium dari suku hutan untuk menolongnya dengan segera. Namun ternyata tidak ada tanda-tanda Kiri akan selamat. Dan di saat Ronald, istri ketua suku yang turun tangan menggunakan pengobatan dengan cara tradisional kepada Kiri, Kiri pun akhirnya bisa diselamatkan. Namun, keputusan Jack memanggil tim medis dari suku hutan tadi adalah keputusan yang salah. Dimana saat mereka sampai di Metkayana dengan menggunakan pesawat, ternyata pesawat mereka saat itu terlihat oleh kelompok Kolonel Miles melalui radar. Dan setelah mereka mengetahui bahwa Jack ada di bangsa Na'vi di suku laut, Kolonel Miles pun mendatangi mereka satu persatu bersama para pemburu Tulkun dari setiap suku ke suku lainnya. Namun karena dari setiap suku yang Kolonel Miles datangi ternyata tidak ada yang mau memberitahukan keberadaan keluarga Jack Sully, Kolonel Miles pun lantas membakar setiap pemukiman yang dia lewati untuk memancing Jack keluar. Dan setelah tidak menemukan Jack di mana-mana, Kolonel Miles lantas memutuskan untuk ikut bersama para pemburu Tulkun. Di mana saat itu mereka akan memburu Tulkun yang ternyata hewan Tulkun ini adalah hewan kesayangan para Na'vi suku laut. Dan bahkan bisa dibilang para Tulkun ini adalah keluarga dari suku laut itu sendiri. Dan alasan mereka memburunya adalah untuk mendapatkan pundi-pundi cuan dari Tulkun tersebut. Sekaligus umpan bagi Jack agar ia keluar dari persembunyiannya. Setelah mengetahui bahwa manusia langit telah membunuh Tulkun saudara mereka, suku laut pun saat itu murka dan bersiap untuk berperang dengan kelompok Kolonel Miles. Namun Jack memperingati mereka karena Jack tahu bahwa semua itu adalah jebakan agar dirinya dan para Na'vi yang bersamanya keluar dari persembunyian. Jack pun meminta mereka untuk tetap stay dan tidak terpancing oleh jebakan yang dibuat oleh Kolonel Miles. Saving their lives, that's all that matters. Saving your family. Namun saat Loak menghampiri Tulkunnya yaitu Payakan untuk memperingatinya agar segera pergi dari lautan itu, ternyata Payakan sendiri sudah menjadi target dari para pemburu, di mana di tubuhnya sudah ada alat pelacak yang akan membawa para pemburu kepadanya. Dan sambil terus mencoba melepaskan alat pelacak yang ada pada Payakan, Loak pun langsung menghubungi ayahnya dan memberitahukan bahwa para pemburu dan manusia langit lainnya sedang berada di kawasan mereka dan akan membunuh para Tulkun yang ada di sana. Jack dan kepala suku Tonowari yang mendapatkan kabar itu pun langsung bergegas menuju koordinat yang Loak berikan.
Sambil menunggu bantuan datang, Loak, Tesseract, Kiri, Neteyam, dan yang lainnya lantas mencoba kabur dari kejaran para pemburu Tulkun. Mereka pun memilih berpencar untuk membuat bingung para pemburu yang ada di belakang mereka. Namun karena para pemburu menggunakan peralatan yang sangat canggih yang membuat mereka sangat kewalahan, akhirnya Tesseract, Loak, dan adiknya Tuk, mereka pun berhasil ditangkap oleh Kolonel Miles. Jack dan pasukan suku laut yang saat itu sudah berada di sana pun tak bisa berbuat apa-apa karena Kolonel Miles dengan liciknya menggunakan anak-anak sebagai tawanan agar mereka tidak berani melakukan serangan. Dan karena Jack menyadari bahwa yang Kolonel Miles inginkan adalah dirinya, dia pun membuat keputusan akan menyerah dan membiarkan Kolonel Miles membawanya agar anak-anak dan suku laut tidak ada yang tewas karena dirinya. Namun saat Jack bersiap akan menyerahkan dirinya, tiba-tiba dari dasar laut ada payakan yang membantu pasukan Na'vi yang akhirnya membuat pasukan Kolonel Miles kewalahan dan pasukan Na'vi pun bisa membuat serangan. Dan di saat para pasukan Kolonel Miles sudah kewalahan, Loak yang berhasil dibebaskan oleh kakaknya Neteyam pun memutuskan untuk menolong Spider yang saat itu masih berada di dalam kapal. Sedangkan Kiri, naasnya saat itu dia malah harus tertangkap oleh anak buah Kolonel Miles dan diikat di dalam kapal sebagai tawanan. Loak dan Neteyam yang saat itu sudah berhasil menjemput Spider pun mendapatkan perlawanan dari pasukan Kolonel Miles saat mencoba kabur dari sana. Namun naasnya, ternyata Neteyam mendapatkan luka yang sangat serius, di mana saat mencoba kabur tadi ternyata Neteyam harus tertembak di dadanya, yang akhirnya Neteyam pun harus tewas. Jack dan Neytiri yang sudah sangat murka akibat anak sulungnya yang tewas pun membabat satu persatu pasukan Kolonel Miles yang ada di dalam kapal tanpa ampun. Namun saat Jack hendak menyelamatkan Kiri, lagi dan lagi Kolonel Miles menggunakan cara licik dengan menyandra Kiri agar Jack tidak berani menyerangnya. Namun di saat itu juga ternyata Neytiri melakukan hal yang sama kepada Kolonel Miles, yaitu menyandra Spider karena Spider adalah anak kandungnya. Dan setelah melepaskan putrinya Kiri, Jack pun melakukan perkelahian sengit dengan Kolonel Miles untuk memberikan waktu kepada Neytiri dan anak-anaknya agar mereka bisa kabur dari sana. Namun naas, sebelum Neytiri dan anak-anaknya berhasil kabur, kapal yang mereka naiki saat itu terbalik akibat air yang sudah memenuhi anjungan kapal, yang akhirnya malah membuat Neytiri dan anak bungsunya Tuk harus terjebak di dalam kapal tersebut. Sementara itu, Jack dan Kolonel Miles masih terus melakukan perkelahian sengit di dalam air dan terlihat Jack sangat kesulitan melawan Kolonel Miles saat itu dan hampir saja tewas. Namun keberuntungan masih berpihak kepada Jack, di mana kapal yang saat itu sudah sampai di dasar laut membuat hentakan yang sangat keras, sehingga Jack pun bisa lolos dari maut dan berhasil membalikan keadaan, yang akhirnya Kolonel Miles pun dibuat kehabisan nafas oleh Jack.
Jack yang saat itu berusaha keluar dari kapal pun harus kehabisan nafas sebelum berhasil mencapai permukaan. Namun beruntung, Loak datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Sedangkan Spider entah karena Kolonel Miles ini adalah ayahnya atau bagaimana, dengan bodohnya dia malah menyelamatkan Kolonel Miles dan membawanya ke permukaan. Sementara itu Kiri menggunakan kekuatan Eywa yang selama ini ada pada dirinya. Dia pun memanggil hewan-hewan laut yang bercahaya untuk membantunya menyelamatkan Jack, Neytiri, dan adik-adiknya yang masih terjebak di dalam kapal tersebut. Dan berkat Kiri yang datang tepat waktu dengan Eywa bersamanya, akhirnya Jack dan keluarganya pun bisa diselamatkan. Setelah peperangan usai, Jack dan suku laut pun mengadakan upacara pemakaman anak sulungnya Neteyam yang gugur dalam peperangan bersama roh Eywa dari bangsa Na'vi suku laut. Dan setelah itu, Jack pun lantas izin pamit kepada kepala suku Tonowari untuk kembali berkelana dan mencari tempat perlindungan baru bagi keluarganya agar tidak membahayakan mereka lagi. Namun ternyata kepala suku Tonowari tidak mengizinkannya pergi karena dia dan seluruh suku laut lainnya sudah menerima Jack dan keluarganya menjadi bagian dari mereka. Yang akhirnya Jack dan keluarganya pun menetap di sana selamanya sebagai keluarga bangsa Na'vi dari suku laut. Dan film pun tamat. Dan itu dia sekilas rangkuman film dari Avatar The Way of Water. Secara menyeluruh film ini sangat epic dan sangat recommended buat ditonton. Yang mana kita disajikan dengan kualitas CGI yang sangat-sangat berbeda dari film-film lainnya guys. Pokoknya keren lah. Oke, segitu aja dulu rangkuman film kita untuk kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan dalam penyampaian. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Campur film undur diri. Arigatou gozaimasu dan ciao.